kita sekarang menunggu waktu daripada Gubernur Aceh. Kemarin kita sudah duduk dengan kita beberapa bulan yang lalu kita sudah duduk dengan tim Gubernur Aceh dan kita sudah tahu sedikit banyaknya tentang beberapa kendala tentang bendera Aceh. Nah sekarang kita masih tunggu waktu dari Gubernur Aceh. Kemarin saya dapat informasi dari Ketua DPRA kalau nggak ada halangan itu mungkin sekitar hari Selasa nanti di Nusa kita akan bertemu dengan Gubernur untuk membicarakan tentang bendera dan lambang. Sebenarnya persoalan bendera dan lambang ini di DPRA sudah selesai karena tupoksi DPRA adalah membuat kanun dan kanun sudah selesai. Cuman sekarang persoalannya adalah bagaimana mengimplementasikan kanun tersebut. Nah, dalam hal ini DPR Aceh sebagai melekat kewenangan untuk pengawasan mendorong Gubernur Aceh, pemerintah Aceh untuk mengeksekusi kanun yang sudah kita tetapkan tersebut. Sebenarnya yang kita tunggu cuma satu, surat instruksi Gubernur kepada jajarannya termasuk Bupati dan Wali Kota seluruh Aceh, termasuk juga DPRA di sini untuk mengibarkan bendera dan lambang sebagaimana telah diputuskan oleh kanun tersebut. Cuman itu, jadi sederhana saja, surat instruksi Gubernur yang kita tunggu. Dan itu belum keluar hingga saat ini? Belum keluar. Dan kita sudah koordinasi dengan beberapa bupati dan juga wali kota di Aceh. Nah, mereka siap saja kalau Gubernur mengeluarkan instruksi untuk mengeksekusi kanun tersebut. Ya, artinya ini kan dua hal yang berbeda dan semuanya penting. Jadi kesejahteraan penting, bendera dan lambang juga penting. Kita kan mengajak sebenarnya semua komponen itu untuk konsisten dengan apa yang sudah kita putuskan secara bersama oleh DPRA. Itu sudah menjadi kanun. Kalau satu-satu kanun tidak bisa dieksekusi berarti kan lucu. Kemudian yang kedua, ketika kita membahas kanun terkait dengan perkara bendera, ini kan kita sudah memenuhi semua prosedur pembahasan, prosedur pembuatan kanun. Nah, artinya ketika kanun itu sudah menjadi sebuah keputusan, nah sepatutnya kan kanun tersebut bisa dieksekusi, tidak hanya terkait dengan bendera dan lambang, tetapi juga dengan kanun-kanun yang lainnya yang sudah diputuskan. Itu pemerintah harus segera melakukan eksekusi terhadap kanun tersebut. Nah, ketika kita soal kesejahteraan itu persoalan yang lain lagi, yang juga itu menjadi hal yang memang harus diperjuangkan. Saya sendiri misalnya secara pribadi di Parlemen Aceh, di satu sisi saya sebagai ketua pansus bendera dan lambang berjuang untuk itu. Kemudian di sisi yang lain sebagai Komisi 3 misalnya, saya berjuang secara serius supaya pemerintah segera melakukan intervensi sahamnya di PAG, karena intervensi saham itu punya hubungan dengan pendapatan Aceh yang tentu punya hubungan terhadap kesejahteraan Aceh. Jadi bukan kemudian satu hal kemudian menghapuskan hal yang lain, satu hal yang penting kemudian menafikan kepentingan yang lain. Saya pikir logikanya nggak seperti itu. Nanti bisa berjalan seiring. Bisa berjalan seiring, tidak hanya dengan dua hal yang lain juga. Kan nggak mungkin kita bilang bahwa tidak penting minum, lebih penting makan, kan nggak mungkin. Oke, saya kan ada beberapa kelompok yang menolak bendera Aceh, bendera Belah Bintang dijadikan sebagai bendera Aceh. Bagaimana pendapat Anda? Ya, dalam sebuah negara yang demokratis itu sah-sah saja. Artinya ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan keputusan kanun tersebut. Ya sah-sah saja, nggak ada masalah bagi kita. Toh undang-undang juga melindungi perbedaan. Nah, cuman kan ini sudah menjadi sebuah keputusan. Ketika soal bendera ini diputuskan menjadi sebuah kanun,
ini kan sudah ada prosedurnya yang sudah dilalui, termasuk mendengar masukan, mendengar pendapat dari berbagai pihak terhadap kanun tersebut. Dan saya pikir kanun ini kan keputusan Parlemen Aceh. Di Parlemen Aceh ini kan tidak hanya satu partai saja, tapi ada berbagai partai di sana. Nah, partai ini kan perwakilan masyarakat Aceh yang ada di DPRA dari berbagai macam bendera yang ada di Aceh, semuanya sudah memutuskan bahwa ini bulan bintang sebagai bendera Aceh. Begitu juga dengan keputusan partai-partai politik nasional yang sekitar 2 bulan yang lalu itu ikut menandatangani di pendopo wakil gubernur Aceh tentang persetujuan bahwa tetap akan memperjuangkan bendera Aceh sebagaimana keputusan kami nomor 3. Nah, saya pikir semua elemen politik di Aceh itu sudah setuju dengan keputusan kanun tersebut. Tidak ada masalah lagi. Oh, ada 2-3 orang yang tidak setuju, tidak mungkin semuanya setuju juga. Artinya, semua produk hukum itu pasti ada yang tidak setujunya. Tapi kan karena kita negara yang demokratis, tentu kita harus tunduk kepada keputusan majoritas. Tapi meskipun ada orang yang bilang bahwa oh ini rame yang nggak setuju, ya nggak ada masalah, kita buat referendum bendera, nggak ada masalah. Kita lihat siapa yang lebih banyak, itu lebih fair lagi. Artinya, kalaupun misalnya pemerintah pusat tetap artinya mempertimbangkan 2-3 orang misalnya, atau 2 kelompok saja misalnya yang tidak setuju dengan bendera tersebut, ya udah kita buat referendum bendera, kan nggak ada masalah. Yang terbaru soal statement Pak Karimun Usman bahwa bendera Aceh itu bendera separatis. Bagaimana tanggapan Anda selaku orang di DPR Aceh? Sebenarnya begini, Pak Karimun ini kan harus kita pahami ya, Pak Karimun usianya kan sudah lansia, lanjut. Jadi saya pikir mungkin beliau apa yang beliau sudah sampaikan pun beliau nggak ngerti. Yang beliau sampaikan katanya Iban Pak Karimun ada lepugah. Jadi artinya saya pikir semua pihak tidak perlu terpancing dengan apa yang disampaikan Pak Karimun. Ya kita pahami sajalah sebagai sebuah statement orang tua. Kadang-kadang orang tuanya sering lupa. Saya pikir begitu. Terima kasih Pak Kosa.